nafsu kita daripada segala mazmumah, sifat-sifat yang terkeji. Ini lebih-lebih lagi sulit, ini lebih lagi susah, dan ini lebih-lebih lagi perit untuk kita murnikan, untuk kita bersihkan, dan untuk kita gilap. Allah minta supaya kita bersihkan hati kita daripada ujub, riya, kibir, takabur, sombong, daripada sum'ah, ingin masyhur, ingin terkenal, daripada tamak, daripada sifat penakut, daripada pemarah, hasad dengki, pendendam, cinta dunia, dan lain-lain lagi. Membersihkan hati ini lebih sulit daripada membersihkan lahir, dan daripada membersihkan pikiran kita daripada izam-izam yang sesat yang nak merosakkan manusia. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran mengingatkan kepada kita, siapa yang dapat membersihkan hatinya, nafsunya, ruhnya, jiwanya, maka dianggap orang yang mendapat kemenangan, mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Semuanya mendapat kemenanganlah orang yang dapat membersihkan jiwanya, hatinya ataupun nafsunya. Dan kecewalah ataupun gagallah orang itu dalam hidupnya, semua di dunia dan maupun di akhirat, yang mengkotorkan hatinya ataupun ruhnya ataupun nafsunya. Dan berjuang untuk membersihkan hati inilah, membersihkan nafsu inilah yang Allah maksudkan dalam satu ayat yang biasa kita baca, kita ulang lagi. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha la ma'al muhsinin. Mereka-mereka yang berjuang melawan nafsu kerana nak menempuh jalan kami, sesungguhnya kami Allah akan tunjukkan jalan kami. Sesungguhnya Allah itu beserta orang yang buat baik. Jadi orang yang berjuang melawan hawa nafsu kerana nak membersihkan batinnya, nak membersihkan ruhnya, nak membersihkan jiwanya ataupun hatinya, maka disinilah pimpinan Allah kepada orang itu. Disinilah petunjuk Allah kepada orang itu. Dan disinilah Allah akan menyelamatkan orang itu hingga Allah akan pimpin tertuju kepada jalan yang diridainya. Kalau manusia tidak berbuat demikian, maka tidak akan tertuju kepada Allah ataupun tidak akan dapat menempuh jalan Allah. Akhirnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelaslah Allah, agama Allah itu adalah agama yang murni, yang bersih lahir dan batinnya. Sebab itu di dalam kita menerima ilmu pengetahuan, menerima kepahamannya, menerima keyakinannya, dan terus melaksanakannya, hendaklah secara murni dan bersih lahir dan batin. Kalau tidak bersih, Allah tidak akan terima. Kalau kita melaksanakan, memahami, mengiktikadkan secara tidak murni, Allah akan tolak. Sebab itu lahir dan batin kita naklah kita bersihkan sungguh-sungguh. Sebab itu muhasabatun nafsi, mengkoreksi diri setiap masa, setiap saat adalah perlu. Kita tinjau diri kita, lahir dan batin kita. Kalau ada masih lagi tidak bersih, kita tinjau makan minum kita, kita tinjau pakaian kita, kita tinjau rumah tangga kita, pembangunan kita, kita tinjau tempat kerja kita tinjau pergaulan kita tinjau sahabat-sahabat kita.
Kita tinjau perjuangan kita, bersih atau tidak, murni atau tidak. Bercampur dengan yang hak atau yang batil. Bercampur yang hak dan yang batil, Allah tak akan terima. Yang hak kita pertahankan juga, yang batil pun kita pertahankan. Yang hak kita terima juga, yang batil kita terima juga. Yang hak kita buat juga, yang batil pun kita sertakan juga. Cara ini tak murni. Agama yang kita amalkan itu tidak murni, tidak bersih. Allah mau yang murni, Allah mau yang bersih, yang khalis. Ala lillahi dinul khalis. Ini kalau kita dalam pada yang baik kita buat, yang jahat juga kita buat, yang halal kita buat, yang haram juga kita buat. Yang hak pun kita laksanakan, yang batil pun sama-sama kita laksanakan. Kalau tidak lahirnya, batinnya, pun keduanya sekali, pun salah satunya, maka Allah menegah kepada kita dalam soal ini. Dan Allah telah mengingatkan kepada kita dalam soal ini. La talbisul haqqa bil batil. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campurkan yang hak itu dengan yang batil. Macam mana bentuknya, macam mana rupanya, bagaimana sifatnya. Kita campurkan yang hak dan yang batil, maka Allah larang berbuat demikian. Naklah kita jauhi. Seperti tadi sama-sama kita bangun malam selain tahajud. Haklah itu. Itu hak. Tapi nanti kita lepas daripada bangunan ini, keluar ke pekan dan sebagainya, kita sudah terlibat dengan yang batil. Mata kita melihat maksiat, telinga kita mendengar maksiat, sepanjang jalan kita bercakap perkara maksiat, makan minum kita maksiat, kita bergaul nanti selepas dari sini, bergaul secara maksiat, kita mencari rezeki secara maksiat, secara batil. Jadi kita sudah campurkan yang hak dengan yang batil. Waktu malam kita tegakkan yang hak, waktu siang kita tegakkan yang batil. Kita campurkan yang hak dan yang batil dalam satu wadah. Yang hak dan yang batil kita letakkan dalam satu wadah, dalam satu wadah dalam hati kita. Ini Allah takkan terima. Seperti jugalah benda-benda material di dunia ini. Kalau yang kotor dan yang bersih itu dicampurkan dalam satu kuali, tak ada orang nak makan. Daging babi dengan daging kambing, kalau digoreng satu tempat dalam satu kuali, tak ada siapa nak makan. Daging biawak dan daging ayam digulai dalam satu belanga, tak ada orang nak makan. Sebab daging ayam sudah tidak murni lagi, sebab dia dikotori oleh daging biawak. Sebab itu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam ayatnya mengingatkan kepada kita supaya kita bangun malam. Tetapi kalau tidak boleh bangun malam pun tak apa, sebab bangun malam pun sunat, asalkan jangan buat dosa siang hari. Apa ada artinya kita bangun malam, membersihkan diri, sedangkan waktu malam itu, perintah bangun malam itu sunat saja. Tapi siang kita lumurkan dengan najis, dengan dosa, dengan perkara-perkara yang haram. Sebab itu Imam Ghazali berkata, kalau tak boleh bangun malam pun tak apa, sebab itu merupakan sunat muakkad saja. Tetapi jangan buat dosa siang hari. Itu lebih baik daripada boleh bangun malam setiap malam, tapi siang buat dosa. Siang kita masih durhaka kepada Allah, malam kita tunduk dan patuh kepada Allah, tapi siang durhaka.